Hormati ibu-ibu, ustazah-ustazah, guru-guru yang mendidik calon-calon pemimpin masa depan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini sahabat-sahabat saya, karena saya takut di ruangan ini sendirian laki-laki, jadi bawa orang. Ibu bisa buka di Google, tulis 30 fatwa seputar Ramadan UAS. 30 fatwa seputar Ramadan UAS. Gratis PDF. Share ke grup dan kawan-kawan, boleh dicetak. Boleh dicetak untuk bekal Ramadan. 30 fatwa seputar Ramadan UAS. Udah dapat? Belum dapat karena kameranya dipakai untuk buat video. Nah, Bang Adi langsung tuh buka. Buku ini saya buat tahun 2011. Sekarang udah 2026. Berarti 15 tahun yang lalu. Pembahasan pertama pada tanggal tentang hilal. Pada tanggal 17 hari Selasa, 17 hari Selasa menengok hilal. Hari Selasa tanggal 17 menengok hilal pakai teropong. Kalau nampak hilal hari Selasa, berarti kita puasa hari Rabu. Kalau tak nampak hilal hari Selasa, maka Sya'ban digenapkan 30 hari. Karena hari Selasa itu tanggal 29. Syarat hilal itu bisa ditengok menurut MUI kalau 3 derajat. Kenapa Muhammadiyah sudah bisa menetapkan bahwa hari Rabu puasa? Karena hari Rabu itu sudah nampak anak bulan. Muhammadiyah tidak penting 3 derajat. 0,5 pun bisa. Sedangkan MUI mesti 3 derajat. Ini penting untuk ibu tahu, karena ibu menghadapi wali murid. Kok Muhammadiyah sudah bisa menetapkan Rabu? Kenapa MUI belum mengumumkan? Perbedaannya ada pada batas 3 derajat. Jelas? Makanya orang kalau ditanya, "Semana cair THR kita?" Sudah 3 derajat katanya. Nah, itu berarti udah nampak. Udah nampak hilal. Bedanya MUI menetapkan mesti 3 derajat. Sedangkan Muhammadiyah 0,51 derajat sudah dianggap hilal. Sudah dianggap hilal. Jadi suami ibu yang namanya hilal, jangan dulu keluar hari Selasa, karena dia dicari-cari orang. Ada ibu nama suaminya Pak Hilal, jangan cemburu nanti kok dia dipoto orang. Jadi itu tentang menengok hilal. Kedua, bolehkah mengikut ru'yah negara lain? Ini misalnya ada wali murid ibu yang pergi umroh, Saudi Arabia misalnya menetapkan Rabu, sedangkan Indonesia misalnya Kamis. Bolehkah mengikut Saudi Arabia? Tak boleh. Karena dalam sholat kita ngikut waktu Saudi atau Pekanbaru? Rimbo panjang. Apa pula ikut Pekanbaru? Maka jangan terjebak kalau tinggal rimbo panjang. Makanya tak bisa mengikut ru'yah negara lain. Jadi kita ikut ru'yah keputusan Republik Indonesia
Dari Aceh sampai ke Papua dipasang teropong. Di Pekanbaru teropongnya dipasang di Jalan Sudirman. Sejak dibeli teropong itu sampai sekarang belum pernah nampak hilal. Asal dipasang nampak pucuk sawit. Ustaz kok tahu? Kawan saya di Kementerian Agama saya tanya, pernah teropong ditampe awak tu mencaliak hilal? Enggak, teman. Patang waktu ang caliak, nampak gaji 3 balai gitu. Nah, biasanya yang menengok hilal itu kalau di tepi laut, Banda Aceh, Papua. Kenapa? Karena bersih, tak berawan. Di tempat kita ini bukan berawan, berasap. Udah, hilal udah. Sekarang waktu puasa. Waktu berniat puasa. Niat puasa sebelum azan subuh. Makanya selesai sholat tarawih, sholat witir. Habis witir, kata Bilal, nawulis saum yarhamkumullah. Berniatlah kamu untuk puasa, semoga kamu dapat rahmat Allah. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa Bilal di masjid tuh ngajak niat? Takut yang ketiduran lupa berniat. Misal tertidur, bangun jam 8, buka tudung saji, tak ada ikan, tak ada lauk. Lalu saya bilang, ambo hariko puaso. Bisa apa tak bisa? Memang jam-jam segini kurang fokus memang ya. Misal saya tertidur, bangun jam 5.30. Habis itu saya bilang, aku puasalah hari ini. Boleh apa tak boleh? Tak ada niat. Tidur. Lalu kemudian bangun 6.06. Tanya, ada lauk bu? Enggak ada. Kalau gitu ambo puasolah. Puasa sunat sah. Puasa wajib? Puasa wajib mesti sebelum azan subuh. Terus bapak suami ibu bilang, ambo ado lauk, ado ketupek gulai paku pagi kok? Ndak ada. Ambo puasa saya lah. Sana puasa? Kalau lah 3 batang di esoknya. Mesti dari habis subuh itu tidak ada masuk apapun. Baru bisa puasa sunat. Kalau puasa wajib niatnya mesti sebelum azan subuh. Apa hukum gosok gigi? Gosok gigi dari azan subuh ke azan zuhur boleh. Dari azan zuhur ke sore makruh. Kenapa? Karena mulut sudah mulai kering, dia mendatangkan kesegaran. Gosok gigi pakai siwak tak ada perasa boleh. Gosok gigi pakai mentol tak boleh. Tak boleh ada perasa. Kalau perasaan sakit hati Pak Ustadz, nah itu lain lagi. Perasa, deterjen, mentol tak boleh. Saya gosok gigi sebelum azan subuh, mulut bersih. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana ibu hamil dan menyusukan anak? Ibu hamil menyusukan anak kalau dia tak puasa karena dirinya, dia bayar qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, bayar qadha dan fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja.
Kalau dia tak puasa karena anaknya ada unsur ekstern di luar dirinya, karena anaknya lemah, maka dia kena dua, qadha plus fidyah menurut mazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i. Kalau ada ustadz yang ceramah, kalau anaknya yang sakit, janinnya fidyah saja, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i macam yang saya jelaskan tadi. Jelas? Yang tak jelas bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Berikutnya suntik dan obat tetes. Sakit mata, tetes, tidak batal. Sakit telinga, tetes, tidak batal. Suntik, suntik terbagi dua, suntik obat dan suntik vitamin. Kalau suntiknya suntik UV tidak batal, tapi kalau infus batal, karena infus menyegarkan, vitamin. Keluar dari kantor TK segar, rupanya 2 botol infus, batal. Jelas? Berikutnya kumur-kumur. Kumur-kumur hanya memasukkan air, tak apa-apa. Tapi kalau mubalaghah batal. Mubalaghah melampau. Melampau masukkan air, batal. Ustadz, kumur-kumur boleh nggak? Boleh, nggak batal. Tapi kumur-kumurnya pakai TS, batal. Kenapa? Sikit banyak masuk gula-gula itu ke dalam. Istinsyak, memasukkan air ke hidung, batal. Masuk dia ke dalam, tak bisa terelak. Kalau kumur masih ada penahannya di sini, kalau hidung tak bisa masuk dalam, maka hindari itu, cepat embuskan. Berikutnya tentang jumlah rakaat tarawih. Jumlah rakaat tarawih 23 rakaat. 20 tarawih, 3 witir. Dilaksanakan oleh Umar bin Khattab bersama sahabat Nabi. Muhammadiyah pakai 8 tarawih tambah 3 witir, 13. 8 tambah 3, 11. Saya sebetulnya mau ngetes, ibu ini masih sadar nggak? Kenapa bisa beda? Kalau ayatnya panjang, rokaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Begitu kaedahnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, rakaat tarawih 36. Kenapa? Ayatnya pendek. Datang orang Indonesia dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya ketek, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya. Jelas? Itu asal tarawih. Kalau habis salam duduk istirahat namanya tarwihah. Habis salam duduk istirahat namanya tarwihah. Habis istirahat duduk istirahat namanya tarwihah. 3 kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih. Tarawih artinya duduk istirahat. Kenapa duduk istirahat? Karena ayatnya panjang, jadi duduk istirahat. Itu makna sholat tarawih. Sholat pakai duduk istirahat. Jadi kalau ada sholat tarawih, pum pam pum pam pum 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 pam, itu bukan sembahyang tarawih. Itu namanya sembahyang apa namanya?
Berikutnya tentang perempuan pergi ke masjid. Mudah-mudahan nanti kita sampai ke Masjid Nabawi. Melaksanakan umroh. Ongkos tanggung masing-masing. Iko awak mengaduk ke kiblat. Di sebelah kiri Masjid Nabawi ini ada 3 pintu. Pintu yang pertama namanya Babul Baqi, karena mengharap ke arah pemakaman Baqi. Pintu yang kedua namanya Babu Jibril, karena menghadap tempat Jibril masuk. Pintu yang ketiga namanya Babun Nisa. Apa itu Nisa? Pertanyaannya, masuk akalkah ada pintunya orang yang nggak ada? Apakah mungkin ada pintunya orang yang nggak ada? Itu menunjukkan bahwa Babun Nisa ada perempuan sholat di masjid. Ada perempuan sholat di masjid, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai celana legging. Banyak imam masuk ke paret. Jangan ke masjid pakai parfum yang melampau sampai hilang bacaan imam di muka mencium. Katanya. Jangan ke masjid bersolek-solek. Sebelah hijau, sebelah biru. Jangan ke masjid cekik-kikikan di balik tirai. Ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, tadarus, balik ke rumah. Anak gadis dikawal baik-baik supaya jangan terjadi asmara subuh. Berikutnya zikir antara sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Boleh berzikir karena di Makkah dulu waktu orang itu duduk istirahat, sebagian sahabat tawaf sunat. Dalam tawaf sunat ada tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh, tapi bacaannya betul, karena beberapa masjid bacaan tak betul. Ma'bud, ma'bud, imamnya lambe, makmumnya cabut. Ditutup dengan sholawat, boleh, karena sholawat zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagus. Tapi banyak sholawat kadang tak betul. Allahu alaihi, Allahu alaihi. Bagus, tak usah berselawat. Berikutnya, sholat tarawih terlalu cepat. Udah saya bahas 15 tahun yang lalu. Hatta tatma'inna raki'an, ada tuma'ninah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Namanya tuma'ninah. Tup batal karena tidak ada tuma'ninah. Sependek-pendek tuma'ninah sekali tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dapat satu tuma'ninah. Tapi kalau kening menempel macam stempel TK, tak sah sholat tarawih. Habis itu zikir dengan suara jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Mana dalilnya? Karena Abdullah bin Abbas di luar Masjid Nabawi mendengar Nabi dan sahabat bertakbir dalam masjid. Belum ada mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah bunyi suara mereka dulu bertakbir. Jadi takbir itu bukan, mana
Mana tahu anak-anak kita bunyi zikir kalau imamnya tak kuat? Apa bunyi zikir tadi, nak? Jadi imam mengeluarkan zikir itu gunanya untuk mengajar ayah. Ayahnya pun tak tahu zikir. Ngajar ayah. Dah. Bersalaman selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Haji? Masya Allah. Sehat Pak? Masya Allah. Sehat Bang Adi? Masya Allah. Kalau sebelum sholat tadi dia belum salaman, bersalaman selesai sholat itu sunnah. Kalau sebelum sholat tadi dia sudah salaman, habis sholat dia salaman lagi, maka hukumnya mubah. Saya ulang lagi, masuk masjid sholat, habis itu dia salaman sama orang, apa hukumnya? Sunnah. Masuk masjid salaman sama orang, habis sholat salaman lagi, apa hukumnya? Bah. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Sehat Pak Haji? Cinta banget. Batal sholatnya. Lanjut, mengangkat tangan waktu berdoa. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hukum mengangkat tangan ketika berdoa sunnah. Cara mengangkat tangan 3. 1, tapaknya ke langit. 2, tapaknya ke muka. 3, bawahnya ke atas. Begini atau begini? Waktu doa tulak balo. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya. Menolak bala. Menolak balo. Tolak tsunami. Tolak bala. Yang ada tolak bala, tak ada tolak jeruk. Maka boleh dimakan jeruk. Tolak bala. Adapun tangannya terbuka dengan tertutup sama. Yang terbuka, yang tertutup sama. Bukan berarti yang terbuka gini, kau jangan terbuka, doa kau keluar dari tengah. Tidak. Masalah menyapu muka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sunnah hukumnya menyapu muka. Sebab apa? Sebab waktu awak berdoa barokah turun ke tangan awak. Ibu, apa sih rahasianya glowing? Karena saya habis selesai berdoa langsung muka. Oh, bukan skincare, enggak. Kalau ibu, apa rahasianya? Ini bekas wudhu. Oh, jadi kau sangka aku tayamum selama ini? Dah. Nanti ibu kalau nggak ingat, Perteka dicetak buku ini bagi kawan-kawan. Doa kunut. Doa kunut ada 3. Doa kunut yang pertama kunut subuh. Doa kunut yang kedua kunut nazilah tulak balo. Doa kunut yang ketiga kunut witir. Berapa kunut? 3. Pertama kunut subuh. Kedua kunut tolak bala. Yang ketiga kunut witir. Jadi nanti kalau imam berkunut witir, awak tinggal langkek tangan, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Perempuan tak bersuara. Kau kenapa nggak pernah bilang amin setiap aku berdoa? Karena aku sudah dapat. Hah? Rupanya nama lakinya Pak Amin. Setiap berdoa dia sayang katanya. Sayang, rupanya bilang amin.
Tadi tamu yang datang tadi dari Malaysia namanya Pak Amin. Pembahasan berikutnya, 2 kali witir dalam semalam. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Witirnya di masjid. Habis itu balik ke rumah jago malam tarawih. Habis tarawih witirnya lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir semalam. Witir artinya ganjil. 3 setelah tarawih, 3 setelah tahajud. 3 tambah 3? Bukan witir. Maka kalau mau pilih witir habis tarawih. Siapa yang sholat tarawih ikut witir dengan imam dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Nanti bangun malam tarawih saja, jangan witir lagi. Tahajud saja, jangan witir lagi. Tapi kami tadi udah sholat witir, boleh sholat tahajud walaupun sudah witir. Oke, kita lanjutkan lagi. Melafalkan niat. Usolli sunnatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Kapan kita baru mulai sholat? Ketika mulut menyebut A. Itulah sholat. Akabah. Bukan, sudah sholat. Ketika mulutnya menyebut mulai A, itu baru mulai sholat. Allahu Akbar, itu baru sholat. Jadi kalau ada orang bertanya, boleh kita melafazkan niat Pak Ustadz? Enggak ada hubungan sama sholat. Karena dia misalnya orang sebelum sholat disebutnya kantui lah. Dia enggak ada hubungan sama sholat. Karena tidak, yang membatalkan sholat itu kalau bercakap di dalam. Kalau sebelum sholat, lalu kenapa orang mengatakan usolli? Untuk menguatkan hatinya dalam 5 perkara. Sembayangnya sembayang apa? Zuhur. Sunat apa wajib? Wajib. Berapa rakaat? 4. Ada apa qadha? Ada. Jadi imam apa jadi makmum? 5 inilah isi usolli itu. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Isi usolli itu 5. Kenapa pakai usolli? Karena kalau dia tak pakai usolli langsung takbir Allahu Akbar, berkato-kato dalam hati, zuhur apa asar, maghrib apa isya, sunat apa wajib. Untuk menolak was-was maka dia pakai usolli. Tapi Muhammadiyah tak pakai usolli. Ya karena kata dia hati udah kuat, ngapain pakai usolli? Ustadz pakai usolli, kadang-kadang pakai usolli, kadang-kadang tidak. Kalau hati saya sedang tenang, kuat di dalam, tak pakai usolli. Tapi kalau lagi kacau balau, menengok bangunan belum selesai, ya usolli. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ibu yang tak pakai usolli angkat tangan. Yang pakai usolli, nggak usah dipermasalahkan mau usolli tak usolli. Yang penting sembahyang. Kelahi antara usolli tak usolli. Rupa-rupanya dua-duanya tak sembahyang. Waktu membayar zakat fitrah kepada jamaah sekitar Jalan Kamboja, harap membayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, karena malam Idul Fitri kami tidak membagi lagi karena kami mau mencari baju raya ke Mall SKA, kata pengurus. Sebetulnya wajib membayar zakat fitrah ini kapan? Wajib membayar zakat fitrah begitu tenggelam matahari petang Ramadan. Tenggelam matahari jam 6.30 petang Ramadan,
azan maghrib, disitulah wajibnya membayar sampai khotib naik mimbar besok. Jadi kalau maghrib sekarang 6.30, khotib naik mimbar 7.30, wajib membayar zakat fitrah itu hanya 14 jam. 6.30, 7.30, hanya 13 jam. Misalnya ibu punya suami, meninggal asar. Enggak ada orang yang bilang na'udzubillah. Meninggal asar hari terakhir Ramadan. Pertanyaannya, wajibkah dia bayar zakat fitrah? Kenapa tak wajib? Karena dia tidak hidup dalam 13 jam itu. Ibu mengandung anak, alhamdulillah. Anaknya lahir sesudah khotib naik mimbar. Naik khotib ke atas mimbar, lalu kata si khotib, Allahu Akbar. Lahir anaknya. Dikasih nama anaknya Fitri. Karena lahir Idul Fitri. Pertanyaannya, wajibkah anak ini bayar zakat fitrah? Tidak. Karena dia tidak ada di dunia ini dalam 13 jam itu. Nyambung tak nyambung? 13 jam dari azan maghrib ke khotib naik mimbar. Makanya kalau ibu tak mau keluar duit bayar zakat fitrah, tahan deh. Jangan keluar dulu yo. Bang keluar sesudah open house yo. Jadi kalau ada orang bayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, hukumnya mubah, bukan hukumnya mubah. Bayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, dibayarnya, kok bayar? Tiba-tiba hari terakhir Ramadan meninggal, apakah diminta balik? Assalamualaikum Pak Ketua Masjid, ya, minta ambo balik, laki ambo ndak duit. Jangan diminta balik, itu terhitung sebagai solawat, sodako. Dah, sekarang pembahasan tentang zakat fitrah dalam bentuk pitih. Nabi membayar zakat fitrah dalam bentuk ompek. Pertama gandum, kedua kurma, ketiga kismis, keempat susu kambing dijemur, mentega. Karena itu makanan pokok. Kita di Riau bayar zakat fitrah pakai? Siapa yang membayar zakat fitrah pakai beras, berarti dia pakai kias. Karena 4 tadi makanan pokok, maka tompe awak dikasihlah beras, karena makanan pokok kita beras. Tapi sekarang banyak ibu-ibu yang nggak makan nasi. Kenapa? Diet karbo. Orang Papua makan papeda, sagu, disiram pakai air panas, pakai sumpit. Rupanya bagus anak-anak ini dikasih makan sagu supaya efisien. Kalau nasi dikunyah. Sagu kok gol. Saya kalau dari kecil makan sagu, efisien sagu. Dan karbohidratnya rendah. Bagus makan sagu. Yang pakai duit apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi, "Ughnuhum lihadzal yaum", buat mereka mampu hari ini. Membuat mereka mampu Idul Fitri, jangan minta-minta pakai duit, mampu tak mampu? Mampu. Nggak mesti pakai beras. Saya dari dulu bayar pakai beras, tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Sebelum khotib, pakai nyanyi pula tukang-tukang. Oke, sekarang hari raya dan ziarah kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tainge
menangilah. Lalu kemudian balik dari sholat Idul Fitri, dia ziarah kubur. Ziarah kubur bebas, tidak ada waktu khusus. Mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam, Idul Fitri, Idul Adha, bebas, tak ada larangan. Termasuklah saat Idul Fitri ziarah kubur, hukumnya Tapi kalau ziarah kubur, jaga adab-adab kubur. Waktu masuk ke kubur mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Nggak hafal kami yang panjang, yang versi TK. Assalamualaikum ya ahlal kubur, itu versi TK. Sesudah itu membaca Yasin untuk almarhum almarhumah. Tidak sanggup baca Yasin sebab tamulah menunggu di rumah. Kulhu 3 kali sama macam khatam Quran, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Tidak sanggup juga jurus terakhir untuk almarhum apa den, amak den, atuk den, ninik den, cipta den, pepso den, Al-Fatihah. Syekh Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah pun tidak sanggup, campakkan ke Sungai Kampar. Apa lagi balasan awak untuk keluarga awak? Bacakan Al-Fatihah. Berikutnya tentang perempuan ziarah kubur. Perempuan ziarah kubur kalau tujuannya untuk mempersedih-sedih diri, tak boleh. Kenapa beda perempuan sama laki-laki? Karena daya ingat perempuan lebih dalam. Maka perempuan tak boleh mengantar ke liang lahat. Makruh hukumnya. Kenapa? Karena kalau sampai perempuan menengok liang lahat, dia daya ingat perempuan lebih kuat. Beda sama laki-laki. Laki-laki ini tak terlalu kuat. Amnesia. Lupa. Jangankan kubur, bini pun lupa. Itu kenapa perempuan itu nanti dia mengalami trauma, sedih yang tak berkesudahan. Akhirnya dia tak semangat hidup. Mengajar anak TK tak ada lagi nyanyi-nyanyi, asyik menangis. Setiap disuruh nyanyi, ibu buat anak kita bahagia ya, walaupun hidup 1000. Wah, mau menangis aja. Nyanyi bu, bila Israel, katanya. Anak TK itu pun bawanya mau mati aja. Dulu gara-gara ibu itu ziarah kubur. Tapi kalau perempuan itu lupa dunia, maka mengingatkannya dengan kubur. Alhaakumut takasur. Kamu sudah dilalaikan berbangga-bangga, berbanyak-banyak, banyak harta, banyak itu, banyak ini, hatta zurtumul maqabir. Jadi perempuan yang suka shopping, bagus dibawa ziarah kubur sehari 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Saya membawa istri saya ziarah kubur sehari 3 kali. Pertama kami keluar pagi nyari lontong, siang ngawani dia belanja, malam itu kan di jalan Kamboja kubur. Enaknya jalan Kamboja ini setiap lalu ziarah kubur. Setiap lewat di jalan Kamboja, nanti ibu lalu balik, jangan lupa assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Terus kata orang yang kubur, yang untuk anak TK kata dia, assalamualaikum ya ahlal kubur.